Shalom Bapak Saudara, bagaimana kabarnya semua? Kiranya kita semua ada dalam kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam 2 bulan ini, Januari maupun Februari, kita akan belajar bersama kebenaran tentang betapa indahnya nama-nama Allah. Betapa indahnya nama-nama Allah. What a wonderful name it is. Dan hari ini kita akan mengupas dan belajar bersama tentang Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Mari kita memulai firman ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kali ini di tengah dunia yang berguncang. Bahkan mungkin juga ada guncangan di dalam pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi. Tetapi Engkau adalah Allah yang perkasa. Dan di dalam-Mu kami boleh datang. Kami boleh datang di dalam firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan sekali lagi tema kita adalah Allah yang perkasa, didasari dari kitab Zefanya. Mari kita buka bersama Alkitab kita. Kitab Zefanya. Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai 20. Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertampik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka ini. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, supaya aku membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Bapak Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Ya, begitu indah ayat ini mengatakan, tadi kita baca bersama, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yang unik kata pahlawan di sini, ya, dalam versi, kalau kita lihat dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, di sana disebut Tuhan Allahmu yang perkasa. Tuhan Allahmu yang perkasa, dan ini sesuai dengan kata dari bahasa aslinya, yaitu Gibor. Tuhan Allahmu yang perkasa. Ya, El Gibor, Tuhan Allahmu yang perkasa. Namun ada hal yang unik juga di sini, di mana gambaran tentang Allah yang perkasa justru dimunculkan dalam kisah umat yang sedang terpuruk. Allah yang perkasa justru dimunculkan dalam kisah umat yang terpuruk. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan dalam hati kita. Jika Allah adalah Allah yang perkasa, mengapa umatnya justru terpuruk? Kalau kita perhatikan, saudara, kita perhatikan konteksnya di sana, mengapa umat Allah yaitu Yehuda mengalami keterpurukan. Kalau kita kaitkan, ini juga sangat terkait dengan tema kita minggu lalu, yaitu tentang Allah yang cemburu. Tentu cemburu Allah berbeda, karena yang dimaksud cemburu Allah adalah cemburu ilahi. Mengapa dikatakan Allah yang cemburu? Karena umatnya
telah berpaling kepada ilah lain. Umatnya meninggalkan Allah yang telah menebus dan menyelamatkan mereka, lalu berpaling kepada ilah-ilah lain. Umat Allah telah berpaling kepada ilah yang disembah di sekeliling bangsa Israel. Mereka terpikat oleh ilah-ilah di sekeliling bangsa mereka. Mereka terpikat kepada Baal, kepada Asyitoret, kepada Asyerah, kepada berhala-berhala pada zaman itu. Bagaimana dengan konteks kita saat ini? Apakah tema ini relevan dengan kita? Apakah terkait dengan kita? Mungkin kita saat ini berpikir, sekarang udah gak ada lagi di hadapan kita, ya, tidak ada lagi Baal, tidak ada lagi Asyitoret, Asyerah, atau ilah-ilah seperti yang ada di zaman kuno pada saat itu. Tetapi di zaman now, ilah-ilah itu masih tetap ada, walaupun dalam kemasan yang berbeda. Ya, seperti sebuah ungkapan kemasan yang baru, tetapi isinya tetap saja yang lama, sama yang lama. Itulah ilah. Itulah ilah, yaitu segala sesuatu yang menggeser posisi Allah di hati kita. Apapun itu, segala sesuatu yang membuat kita sibuk dan punya waktu lagi untuk Tuhan. Waktu kita habiskan semua untuk itu. Mungkin itu adalah kepuasan kita. Mungkin itu adalah bahkan nafsu dan kesenangan dunia. Entah pada materi, entah pada apapun selain Allah. Itulah ilah. Apa yang Allah lakukan ketika umatnya berpaling kepada ilah lain? Allah akan menghukum sebagai pelajaran yang mahal bagi umatnya. Allah akan menghukum, dan ini sebagai pelajaran yang mahal bagi umatnya. Dan salah satu pelajaran itu yang Allah berikan adalah melalui keterpurukan. Keterpurukan. Seperti bangsa Israel, mereka kemudian dikepung oleh bangsa yang bengis. Mereka diserang bertubi-tubi. Hartanya dirampas, rumah mereka dibakar, tembok Yerusalem dihancurkan. Bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka kemudian runtuh dan hancur. Bahkan piranti-piranti dari emas diboyong semua, dirampas dan dibawa ke Babel. Dan kita lihat raja, bahkan penduduk-penduduk Yerusalem, semuanya diperas, semuanya diboyong, dibawa dan dijadikan budak di Babel. Mereka dibuang ke negeri asing, yaitu Babel. Kalau bisa kita singkat dalam satu kata, yang terjadi kepada umat Yehuda di sini adalah keterpurukan. Keterpurukan. Bagaimana dengan keadaan dunia pada saat ini, Bapak Ibu? Mungkin juga bisa kita ringkas dengan satu kata, yaitu keterpurukan. Dunia yang terpuruk. Kita lihat di mana-mana semakin maju teknologi, tetapi kejahatan manusia tidak menurun, malah akan semakin menaik. Nyawa manusia sepertinya sudah tidak lagi ada harganya. Muncul orang-orang yang dengan tega memperalat orang lain jika perlu. Hilang nyawanya pun gak apa-apa. Yang penting bisa menimbulkan chaos, kekacauan di banyak tempat. Saudara, Allah kadang mengizinkan keterpurukan sebagai alat untuk berbicara sesuatu kepada manusia di zaman ini. Kita dengar berapa hari yang lalu Sulawesi Barat mengalami gempa. Banyak bangunan-bangunan yang hancur, tembok-tembok yang hancur. Dan kita lihat begitu banyak keterpurukan di sana sini. Tanah longsor di daerah Kalimantan dan juga di sekitar beberapa titik di Pulau Jawa. Kadang-kadang Allah bisa saja mengizinkan keterpurukan sebagai alat untuk berbicara sesuatu kepada manusia di zaman ini. Lalu pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi pesan firman Allah di dalam keadaan dunia yang terpuruk? Apa yang menjadi pesan firman Allah di dalam keadaan dunia yang terpuruk? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama adalah Tuhan membangkitkan hati yang lesu. Hal yang pertama, Tuhan membangkitkan hati yang lesu. Dalam ayat yang ke-14 sampai 16 dikatakan, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem.
Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Mengapa umat Allah pada saat itu dikatakan mereka lemah lesu? Karena memang Allah sedang mendatangkan penghukuman kepada Yerusalem, kepada Yehuda, bahkan kepada bangsa-bangsa di sekitar Yehuda, di sekeliling Yehuda, bahkan atas seluruh bumi pada saat itu. Hal ini terlihat dari bagaimana penulis Zefanya menyusun kitab ini. Kalau kita perhatikan bagaimana Zefanya secara unik menyusun kitab ini, ya, misalnya dari pasal 1 ayat 2 sampai 3 di sana menggambarkan penghukuman Allah atas seluruh bumi. Lalu pasal 1 ayat 4 sampai pasal 2 ayat 3 itu menggambarkan tentang penghukuman Allah atas dosa Yehuda. Lalu pasal 2 ayat 4 sampai 15 di sana menggambarkan penghukuman Allah atas bangsa-bangsa sekitar atau di sekeliling Yehuda. Lalu pasal 3 ayat 1 sampai 7 itu menggambarkan penghukuman atas Yerusalem. Dan pasal 3 ayat 8 kembali penghukuman Allah atas seluruh bumi. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, siapa yang diizinkan oleh Allah untuk menghajar Yehuda? Yaitu Babel, kerajaan Babel. Lo enak dong jadi kerajaan Babel menjajah menjadi negara yang berkuasa superpower pada saat itu. Kalau kita baca dalam sejarah, Babel pun nanti akan dipukul hancur oleh Allah. Ini dibuktikan melalui sejarah akan adanya kerajaan Persia yang akan meremukkan kerajaan Babel yang kuat itu. Begitulah seterusnya. Jadi kalau kita bisa ringkaskan, umat Allah dan bahkan seluruh manusia ada di dalam keterpurukan. Jadi ada waktu di mana Allah menghukum umat yang menyimpang ini. Dan ini bukanlah sebuah ancaman yang kosong dari Allah. Kita melihat di sini bahwa Allah yang menghajar, maka Allah menghajar tidak setengah-setengah. 70 tahun lamanya mereka menjadi budak buangan di Babel. Allah menghajar sampai mereka menyesal dan menyadari dosa-dosa mereka. Respon atau tanggapan yang Allah nantikan sesungguhnya adalah sikap umat yang berkabung di dalam dosa, bertobat dan berbalik dari apa yang jahat. Dan ketika pertobatan itu terjadi, maka janji keselamatan dan pemulihan umat Allah itu terjadi. Itu sebab dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, di sana digambarkan bahwa setelah penghukuman itu, ya Bapak Saudara, Zefanya cuma ada 3 pasal. Ya, tadi kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 3 bicara tentang hukuman, tapi dalam pasal 3 ayat 9, setelah penghukuman itu, maka Allah juga memberikan janji keselamatan kepada Yehuda. Ada secerca harapan, karena janji keselamatan itu digenapi oleh Allah, dan mereka akan pulang kembali ke Yerusalem. Disinilah digambarkan Tuhan membangkitkan hati umatnya yang lesu. Tuhan membangkitkan hati umatnya yang lesu. Bagaimana dengan kita di zaman ini? Apa yang menjadi kelesuan hati kita saat ini? Apa yang menjadi kelesuan yang kita alami saat ini? Mungkin itu adalah kelesuan ekonomi. Bisa dibilang di zaman ini ladang usaha yang bisa bertahan dalam situasi yang seperti ini, pandemik yang seperti ini, itu pun sudah bagus. Karena banyak perusahaan-perusahaan dan ladang usaha yang gulung tikar. Banyak orang yang kena PHK. Terjadi kelesuan ekonomi. Demikian pula gak sedikit orang yang mengalami kelesuan, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga kelesuan secara rohani. Sudah berdoa, sudah saat teduh, menghadap pada Tuhan, menyembah, rasanya tidak semangat. Rasanya gak ada semangat, seperti lesu rohani, kering. Bagaimana dengan semangat kita saat ini? Secara khusus perjalanan rohani kita ketika kita mengikut Tuhan.
Barangkali wajar kalau kita merasa lesu. Tetapi jangan biarkan lesu itu menguasai terus. Pandanglah pada Allah, bangunlah dari kelesuan itu. Dapatkan kembali kegairahan dari Allah. Aduh, keadaan tubuh saya saat ini sudah seperti ini. Saya takut sekali. Berapa waktu ini saya sakit. Dan ditambah lagi di zaman sekarang pandemik. Ada varian baru, ada strain baru dari virus. Ini membuat bukan hanya tubuh yang lesu, tetapi juga hati yang lesu. Bapak saudara, benar bahwa keadaan tubuh bisa mempengaruhi semangat hidup. Dan bahkan juga bisa mempengaruhi jiwa yang lesu. Tapi jangan biarkan apa yang ada di luar mempengaruhi jiwa kita yang di dalam. Tetapi justru apa yang ada dalam hati kita, yaitu Tuhan, membangkitkan jiwa yang lesu. Jangan hanya melihat atau mendengar kabar-kabar yang membuat lesu, tapi datanglah kepada firman-Nya. Datanglah terus kepada firman-Nya. Di sanalah kita akan mendapat semangat yang baru, kekuatan yang baru. Ada orang satu kali yang berkata, kok kamu kelihatan segar ya, bercahaya, penuh semangat. Padahal kalau diteropong lebih dalam, banyak juga masalah pergumulan dalam hidup orang percaya. Tetapi apa yang membuat mereka bisa tetap segar, bercahaya, bersemangat? Karena Allah membangkitkan hati umatnya yang lesu. Allah membangkitkan hati kita yang lesu. Bapak saudara, jika Allah telah membangkitkan hati kita yang lesu, maka kita juga dipanggil untuk menularkan semangat yang dari Allah, sebagaimana Zefanya saat itu. Kalau kita perhatikan, Zefanya sama-sama ada di dalam masalah yang sama. Tetapi Allah memberikan semangat kepada dia, Zefanya, sehingga Zefanya pun dapat memberikan semangat kepada orang-orang di zamannya. Dan dalam kitab ini dikatakan, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Bertempik sorailah, hai Israel. Bersorak-sorailah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Apa yang menjadi pesan firman Allah di dalam keadaan dunia yang terpuruk saat ini? Yang pertama, Tuhan membangkitkan hati yang lesu. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan. Itu yang kedua. Tuhan memberi kemenangan. Dalam ayat 17-18 di sana dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai, sama seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Apa yang terbesit dalam pikiran kita dengan kalimat ini? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Barangkali kita akan membayangkan gambaran seperti pahlawan yang sedang mengangkat senjata, pahlawan yang begitu kuat perkasa mengangkat senjata dan melakukan perang yang hebat, seperti sebuah film-film kolosal, film-film kerajaan tempo dulu. Tetapi apa yang tercatat dalam sejarah? Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada umatnya? Setelah 70 tahun masa pembuangan di Babel, kita lihat dalam sejarah bagaimana kerajaan Persia menaklukkan Babel. Dan gak sampai di situ. Lalu Allah menggerakkan hati Raja Persia yang saat itu menaklukkan kerajaan Babel. Allah menggerakkan hati Raja Persia. Dan kemudian Raja Persia itu mengizinkan umat Allah untuk kembali pulang ke Yerusalem. Tanpa mereka mengangkat pedang. Tanpa mereka berlumuran darah. Artinya apa? Allah punya cara tersendiri dalam memberi kemenangan. Allah punya cara tersendiri dalam memberi kemenangan. Bagaimana dengan kita yang saat ini kita berpikir dalam pergumulan yang ada, bahkan di hadapan kita, apapun itu yang pasti kita berharap bahwa kita dapat menang
dari pergumulan-pergumulan yang ada. Mungkin kita berharap dapat menang dalam pergumulan kesehatan kita. Barangkali kita nggak seperti Yehuda yang dijajah oleh Babel. Tapi mungkin saat ini kita dijajah oleh penyakit-penyakit tertentu yang menjajah dan menggerogoti hidup kita. Dan kadang Allah memberikan kemenangan dengan caranya tersendiri. Allah memberikan kemenangan dengan cara Allah. Banyak orang di zaman ini berharap bahwa ya COVID kalau bisa segeralah musnah. COVID musnah dan gak ada lagi. Tetapi yang ada malah virus itu bermutasi dan muncul varian-varian baru. Tapi kita percaya bahwa Allah punya caranya sendiri. Allah memiliki caranya tersendiri. Dan kita percaya Allah juga turut bekerja dalam segala hal melalui para ilmuwan, para medis, dan dalam proses penemuan ini. Kita percaya Allah turut bekerja melalui hal itu. Sekarang ada perdebatan, bolehkah orang Kristen divaksin COVID? Beredar di media sosial. Tentu kita percaya bahwa Allah turut bekerja memakai para ilmuwan dan para medis untuk menemukan itu. Vaksin adalah seperti imunisasi, Bapak Ibu. Imunisasi yang akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat untuk melawan virus itu. Asalkan kita memperhatikan syarat-syarat penggunaan vaksin itu dan kemudian mengikuti petunjuk medisnya. Jadi boleh orang Kristen menggunakan vaksin. Ya, divaksin boleh. Sama seperti kita juga diimunisasi dengan vaksin-vaksin yang lain. Apa yang menjadi pergumulan kita? Kita berharap bisa menang dalam pergumulan kesehatan. Mungkin kita juga berharap bisa menang dalam pergumulan keluarga. Tetapi yang pasti, sekali lagi Tuhan punya caranya tersendiri untuk memproses kita menang dalam pergumulan keluarga. Menang bukan artinya mau menang sendiri. Tetapi proses salib di mana setiap masing anggota keluarga mengalahkan egonya sendiri. Inilah menang yang seringkali Allah pakai ya dalam proses pergumulan kita. Supaya apa? Supaya kita menang melawan diri sendiri. Itulah proses salib di mana kita mengalahkan dan menyangkal diri kita. Jadi sekali lagi, Allah yang berperang, ya, pahlawan yang memberi kemenangan itu, ini adalah bicara tentang sesungguhnya Allah yang ada di antara kita. Allah yang memberi kemenangan itu. Tuhan memberi kemenangan sebagai pahlawan, dikatakan yang memberi kemenangan. Ini digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Dikatakan sebagai penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Yang bukan mendidik umatnya untuk mengangkat pedang. Kalau kita ingat malahan pernah satu kisah, Yesus justru meminta Petrus untuk menyarungkan pedangnya. Dan di sini Kristus mengingatkan kita sesungguhnya bahwa musuh kita yang utama bukanlah manusia-manusia yang membenci kita. Tetapi musuh yang utama adalah penguasa-penguasa di udara, yaitu iblis. Keinginan dunia dan juga nafsu diri sendiri. Itulah yang menjadi musuh. Jadi apa yang menjadi pesan Allah di tengah keadaan dunia yang terpuruk? Yang pertama, Tuhan membangkitkan hati yang lesu. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan. Dan yang ketiga, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Yang ketiga, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Ayat 19-20 dikatakan, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka.
firman Tuhan. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa kalau Allah menghajar, maka Allah menghajar tidak tanggung-tanggung. Demikian juga ketika Allah memulihkan, Allah juga akan memulihkan dengan tidak tanggung-tanggung. Apa yang bangsa Yehuda, umat Allah derita selama dalam pembuangan? Tidak tanggung-tanggung, mereka mengalami penindasan secara fisik maupun secara mental, bahkan rohani. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang paling parah adalah bukan penderitaan fisik, tetapi penderitaan mental mereka, jiwa mereka, dan rohani mereka. Di sana digambarkan bagaimana dalam pembuangan itu, bangsa Yehuda itu tidak ada nilainya lagi sebagai manusia. Mereka benar-benar meratap dan terpuruk. Tetapi apa yang Alkitab nyatakan di sini? Kita lihat dalam ayat ini. Dikatakan Allah berfirman, "Aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka." Firman Tuhan. Mungkin kita yang hidup di zaman ini tidak mengalami apa artinya dibuang atau menjadi budak di negeri asing. Tetapi Alkitab juga menggambarkan kita sebagai perantau-perantau yang sementara di bumi ini. Yang nantinya kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam Yerusalem yang baru. Gambaran Yerusalem baru adalah sebuah kehidupan yang dipulihkan seutuhnya oleh Allah, di mana manusia ada dalam keharmonisan dengan Allah, dengan sesama, bahkan dengan alam semesta. Apa yang terjadi dengan alam semesta, dengan bumi kita saat ini? Kita melihat di mana-mana benturan, ketegangan memanas di mana-mana. Begitu juga di negeri kita. Sama juga seperti itu. Ada benturan, ketegangan terjadi. Bukan hanya antar manusia dengan manusia, tetapi juga manusia dengan alam semesta. Kita lihat beberapa pekan ini cuaca begitu ekstrim. BMKG sudah memberi peringatan di awal tahun bahwa Indonesia akan mengalami bencana, begitu rawan bencana. Kita mulai lihat karena cuaca yang ekstrim terjadi bencana secara bersamaan di mana-mana. Kalimantan dan beberapa titik mengalami banjir besar. Bahkan kalau kita lihat dalam berita ada pesawat-pesawat yang mau ke arah Pontianak, mau landing ke Pontianak, harus kemudian mereka landing di tempat yang lain, mendarat secara darurat di tempat yang lain. Bogor dan beberapa tempat mengalami longsor. Kita lihat dengan mudahnya di depan media sosial bagaimana keterpurukan demi keterpurukan terjadi. Bahkan kemarin di Sulawesi Barat juga kita dengar gempa yang begitu dahsyat. Kita prihatin ketika melihat ini semua. Tetapi jika kita ingat kembali bagaimana Allah menciptakan bumi ini pada awal bulannya. Tetapi setelah dosa itu masuk, maka manusia hidup dalam kutuk. Tapi nggak cuma manusia yang dikutuk, tanah pun menjadi dikutuk. Maka janji Allah, yaitu Yerusalem baru di sini, adalah pembalikan dari semuanya itu. Inilah yang digambarkan sebagai puncak di mana Allah memulihkan segala sesuatu. Allah memulihkan segala sesuatu itu. Dan dalam proses pemulihan itulah Allah sedang bekerja. Bumi yang selama ini dikeruk, dieksploitasi oleh manusia yang serakah, sedang dalam masa pemulihan dan penyembuhan. Dan sebagaimana Allah memproses alam semesta dalam kedaulatannya, demikian pula Allah memproses umatnya, supaya nantinya manusia itu cocok, dimurnikan dalam proses yang dibentuk oleh Allah untuk menjadi manusia yang baru, yang sedang dipersiapkan sedemikian rupa dalam tangan Allah, sehingga pada akhirnya manusia itu dapat cocok untuk memasuki langit dan bumi yang baru. Ada proses di sini, yaitu proses pembalikan yang sedang Allah kerjakan.
Zefanya berkata bahwa Allah akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Artinya ada pembalikan yang Allah lakukan. Dalam konteks Zefanya, apa yang membuat umat Allah mendapat malu? Itulah akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Allah. Sama seperti Adam dan Hawa, setelah mereka melakukan dosa, mereka kemudian malu. Mereka mendapat malu karena dosa. Dalam proses pembalikan ini sesungguhnya Zefanya dan semua para nabi dalam pembuangan sedang menyerukan agar umat Allah meninggalkan dosa-dosa mereka, kejahatan mereka, dan berbalik kepada Allah. Bagaimana dengan konteks kita saat ini? Bagaimana kita menjalani kehidupan di zaman now? Mungkin orang lain tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan. Orang tidak mengetahui kita telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi sesungguhnya Allah menantikan kita untuk pulang kembali. Allah digambarkan seperti Bapa yang merindukan anaknya untuk pulang kembali. Teringatlah kita tentang kisah di mana Yesus memberikan perumpamaan tentang si bungsu. Si bungsu telah menghabiskan uang ayahnya. Ia telah pergi dari rumah ayahnya. Lalu kemudian dia menghabiskan itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Ia berfoya-foya, bahkan ia pergi kepada pelacur. Apa yang terjadi? Kemudian semuanya itu habis yang dia miliki. Dan dia, si bungsu, hanya bisa menjadi seorang penjaga ternak. Dalam keadaan yang sangat lapar, kemudian dia mengambil makanan ternak. Dia mencoba untuk makan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Si bungsu dicaci maki oleh tuannya, oleh majikannya. Inilah keterpurukan seperti perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi nggak berhenti sampai di situ. Apa yang Tuhan Yesus tekankan dari perumpamaan itu? Bahwa hati Allah adalah seperti hati Bapa yang merindukan kembali anaknya untuk pulang. Sama seperti suara Nabi Zefanya di sini bergema juga kepada kita. Apakah aku sudah menjauh dari Allah? Mari berbalik kepadanya. Allah merentangkan kedua tangannya. Dia merindukan kita untuk pulang. Dia rindu untuk memeluk kita kembali dan memulihkan kita. Aku akan membawa kamu pulang, seperti kitab Zefanya berkata. Aku akan membawa kamu pulang. Seperti seorang yang terhilang, digendong kembali dan dibawa pulang. Saya akan menutup ini dengan sebuah lagu, seperti sebuah lagu yang bercerita. Sebuah lagu yang berjudul, Pulanglah Anakku. Pulanglah Anakku. Selamat menyaksikan. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina. Lihat jalanmu
ampun Bapa bagimu. Allah, Dia adalah Allah yang perkasa, yang sanggup untuk membalikkan setiap keadaan dan memulihkan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Kaulah Allah yang perkasa. Di balik setiap keadaan dunia, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat dan berbicara sesuatu atas setiap umat manusia, bahkan atas umat-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, saat ini kami datang padamu. Kami boleh dikuatkan kepadamu di tengah guncangan demi guncangan di dunia, bahkan guncangan di dalam pergumulan hidup kami. Bahwa Engkaulah Allah yang membangkitkan hati yang lesu. Engkaulah Allah yang perkasa, yang memberi kemenangan. Dan Engkaulah Allah yang memulihkan keadaan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami semua menjadi umat Allah. Engkau bawalah kami Tuhan untuk menggenapi setiap panggilan-Mu atas kami di bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.